Makanya sampai sekarang pun atau beberapa waktu yang lalu lah, saya pernah tahu bahwa yang memfasilitasi orang Islam nikah dengan orang beda agama malah orang Islam sendiri. Orang Islam yang bagaimana tuh? Orang Islam yang liberal, yang menggampangkan, memudahkan istilahnya. Bilangnya memudahkan, tapi sebenarnya melanggar. Malah orang Islam sendiri. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Itu yang harus kita hati-hati dengan saudara kita Muslim tapi liberal. Jadi musuh kita yang utama itu sebenarnya harus dari dalam kita sendiri. Ada yang liberal, ada yang sekuler, ada yang pluralisme. Ini harus kita waspadai. Tidak harus, jangan buru-buru kita harus mengikuti pendapatnya. Kita harus sering-sering belajar gitu loh. Ya, belajar akidah kita sendiri supaya kita tidak mudah tergelincir. Ya, jadi tidak boleh. Bahkan negara pun juga melarang. Ada undang-undang nomor 1 tahun 74 yang melarang pernikahan beda agama. Itu udah jelas. Jadi pemerintah melarang, setiap agama juga melarang. Kok masih bisa dilakukan? Berarti kan itu orang-orang yang memang melenceng atau menyimpang dari ajaran agamanya sendiri. Bahkan ada pernah suami istri bawa anaknya sekolahnya di luar negeri. Nah, sekolah di luar negeri memang keren, kelihatannya keren, tapi resikonya juga besar. Kenapa? Karena di luar negeri kan mungkin tidak seperti di Indonesia ya. Pergaulan di sana lebih bebas, juga di sana mungkin apa istilahnya, sistem agamanya juga tidak terlalu atau tidak boleh terlalu ditonjolkan. Sehingga ketika anak-anak kita sekolah di sana itu terpapar oleh doktrin-doktrin di luar Islam yang akhirnya apa? Bisa membuat anak kita ragu dengan agama kita sendiri. Itu banyak. Ya. Apalagi kalau negara yang mereka tempatin untuk sekolah atau kuliah itu istilahnya negara yang mempunyai sentimen negatif terhadap Islam, itu sangat berbahaya. Sepasang suami istri bawa anak perempuannya gadis sekolahnya di Perancis. Keren nggak sekali Perancis? Keren, tapi Perancis, pemerintah Perancis bahkan juga itu agak sentimen terhadap Islam. Makanya banyak orang-orang sana yang satu rasis, kedua menyerang Islam. Pulang ke Indonesia, bahkan sebelum pulang masih di sana aja, disamperin sama orang tuanya di sana, diketemuin sama ibunya akhirnya ditinggal di hotel, dia milih ikut bersama teman-temannya. Sampai begitu. Pas kemarin pulang ke Indonesia, kemarin dibawa ke tempat saya. Doktrinnya sudah sangat-sangat kuat, sudah kuat banget. Saya tahu karena dia udah bisa menjawab pertanyaan saya. Walaupun pertanyaan itu jawabannya adalah jawaban doktrinal gitu ya, artinya jawaban yang hanya berdasarkan doktrin. Tapi ketika saya ajak diskusi lagi, dia sudah tidak bisa jawab. Dia mengakui bahwa itu udah kejanggalan. Tapi karena dia sudah didoktrin, dia nggak peduli. Ya. Bahkan ketika dia bicara sama saya, dia tidak mau orang tuanya dengar. Sampai orang tuanya harus keluar dari tempat saya. Ya, tunggu di luar. Orang tua disuruh tunggu di luar, dia aja bicara berdua sama saya. Sampai begitu. Nah, tetapi walaupun dia sudah menerima bahwa di dalam agama dia ada kejanggalan secara akal dan nalar sehat, tapi karena dia sudah didoktrin dan dia sudah terlibat dengan kegiatan di agama dia yang baru, tidak bisa begitu aja dia meninggalkan. Bahkan ada yang sampai diancam akan dibunuh kalau sampai dia keluar dari kelompok yang baru. Sampai begitu. Nah, makanya kita sebagai orang tua harus sangat-sangat memperhatikan iman dan akidah anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya. Dan mereka bergeraknya bukan hanya masalah di kesehatan rumah sakit tadi, di pendidikan juga begitu. Ya, nanti di pemerintahan juga begitu, bahkan sampai ke militer juga begitu. Di militer mereka kalau bisa tuh selalu lebih banyak menghimbau, mengajak keluarga mereka Kristen untuk masuk ke dalam militer. Kenapa? Ya diharapkan setelah mereka menjadi pejabat bisa mempengaruhi atau menjadi apa ya, tokoh penting lah ya di dalam militer yang disegani gitu lah. Jadi nanti bisa diadu dengan masyarakat.
Pemerintah juga begitu, mereka mengirimkan banyak warga mereka ke dalam pemerintahan supaya ketika menyusun sebuah hukum atau aturan hukum, mereka juga ada pengaruhnya. Sampai begitu, Bu. Ya, dan ini sudah dilakukan bukan dari 5 tahun, 10 tahun yang lalu, sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya, di pendidikan bagaimana? Di pendidikan mereka juga masuk secara halus, ya, kelihatannya secara halus. Nanti bisa mereka di dalam soal-soal ujian buat anak-anak kita, nanti ada soal-soal yang begini. Contoh misalnya, Nabi Musa membawa agama Yahudi, betul atau salah? Gimana jawabnya? Hah? Ada betul atau salah? Salah atau betul? Salah. Yang betul? Islam. Nabi Isa membawa agama Nasrani, salah betul? Salah. Anak-anak ibu gimana? Apakah sama anak-anak kita dengan pikiran kita? Bapak ibu yang sudah biasa ngaji mungkin bisa jawab. Anak-anak kita bagaimana? Anak-anak kita kalau dikasih pertanyaan Nabi Musa membawa agama Yahudi, kalau anak kita bilang salah, sama gurunya disalahkan. Nabi Isa membawa agama Nasrani, kalau sama anak ibu dibilang salah, sama gurunya disalahkan. Jadi seolah-olah memang kurikulumnya sudah membawa ke arah apa? Arah pluralisme, sekulerisme. Gitu. Jadi kita umat Islam seolah-olah harus menganggap bahwa semua agama itu sama, gitu. Bahaya nggak kira-kira? Nanti generasi kita akan menjadi generasi apa? Generasi yang pluralisme. Pluralisme dalam hal kebangsaan baik, bagus. Kita harus menghormati sesama anak bangsa ya, dengan suku-suku lain, plural gitu, artinya jamak, bineka tunggal ika, bagus. Tapi kalau dalam hal agama boleh nggak pluralisme? Nggak boleh, itu ya. Nah, nanti ada juga ketika misalnya anak kita misalnya dihadapkan pada soal-soal seperti itu, anak-anak kita kan berpikir, oh kalau begitu semua agama sama ya, ya kan? Nanti kalau begitu, oh yang penting agama itu berbuat baik, larinya kan ke situ, ya kan? Nanti ketika mereka sudah besar, bagaimana pemahamannya dengan Islamnya? Pasti akan bias gitu, pasti akan menjadi bias. Ibu-ibu cek pemikiran anak-anak ibu, periksa, sekali-kali tanya, ya. Nanti juga bisa begini, Islam itu agama yang paling benar, salah apa benar? Hah? Benar? Ada yang benar, ada yang salah, gimana nih? Belum kompak, ada yang benar nih. Islam adalah agama yang paling benar buat kita. Benar, Bu? Benar? Jadi yang lain ada yang benar dong, Bu ya? Hah? Buat kita, buat umat Islam, Islam adalah agama yang paling benar. Setuju? Gimana nih Pak? Gimana nih? Saya koreksi Bu ya. Saya koreksi nih. Sebagai muslim, ya kita sebagai muslim harus berani mengatakan Islam itu agama yang benar, bukan yang paling benar. Tahu bedanya Bu? Agama yang paling benar dan agama yang benar. Kalau agama yang paling benar, berarti ada agama-agama yang lain yang juga benar. Islam paling benar, itu kalau bilang paling benar. Tapi kalau dalam Islam agama yang benar, berarti yang lain salah. Betul kan? Berani Bu bilang agama yang lain salah sebagai muslim? Berani dong, harus berani. Ya kalau nggak berani ngapain jadi muslim gitu? Betul kan? Harus berani Bu. Ya, setiap agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, setiap agama punya haknya sama untuk mengatakan agama mereka adalah agama yang benar. Itu punya hak. Nggak ada yang salah dengan itu gitu. Bukan berarti kalau kita klaim agama kita yang benar, yang lain salah, terus kita harus bermusuhan, bukan. Ya, tetap kita bisa hidup dalam satu bangsa, satu negara dengan agama dan keyakinan yang berbeda-beda.
Tapi kita punya hak untuk mengatakan bahwa agama kita ini yang benar, yang lain salah. Nggak apa-apa. Ya kalau yang lain benar semua, kenapa kita harus jadi Islam? Bisa aja nanti ke Katolik, ke Kristen, ke Buddha. Itu tujuan mereka begitu. Tujuan mereka membuat kita menganggap semua agama benar, sehingga buat kita pindah agama itu hal yang biasa. Ya. Tapi kalau kita yang tahu agama kita tahu Quran, kita tahu Sunnah, ketika kita ditanya Islam agama yang benar atau agama yang benar, kita harus berani ngomong Islam adalah agama yang benar, yang lain salah. Ya memang salah gitu. Kata kita sebagai orang Islam, mereka mau bilang agama mereka yang benar, silakan, itu hak mereka. Tapi bukan berarti kita harus bermusuhan, tidak. Ya Bu ya, ini penting. Kelihatannya sepele, tapi anak-anak ibu nanti kalau di sekolah mendapatkan pelajaran atau pemahaman seperti itu sudah harus hati-hati. Itu sudah lampu kuning. Nanti anak-anak ibu tumbuh menjadi orang yang ya, istilahnya menggampangkan agama. Tapi belum lagi dengan nikah beda agama kan? Nah, boleh nggak Bu nikah beda agama? Hah? Di Islam nggak boleh. Di Islam nggak boleh. Di Kristen boleh nggak Bu? Kata siapa? Nggak boleh Bu, nggak boleh. 6 agama di Indonesia, ya 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, semuanya bilang tidak boleh. Kok kalau nggak boleh kok bisa ada yang nikah beda agama? Nah, itu manajemennya Bu, manajemen agamanya, bukan agamanya. Kalau berdasarkan kitab suci mereka, nggak boleh nikah beda agama. Bahkan nggak usah menikah Bu ya. Ini saya baca tafsir mereka nih di agama Kristen dan Katolik. Secara kitabnya bilang tidak boleh. Tafsirnya nggak usah menikah, berteman aja nggak boleh. Berteman, bermitra usaha aja nggak boleh. Berkencan nggak boleh. Berkencan aja nggak boleh, apalagi menikah. Gitu. Jadi di agama mereka, di semua agama yang ada di Indonesia, semuanya melarang nikah beda agama. Tapi nanti Ibu pernah dengar, oh tapi kan di Quran boleh nikah dengan ahli kitab gitu. Pernah dengar Bu? Iya. Ya kan? Kan Kristen ahli kitab. Betul nggak Bu? Pernah dengar kan? Nah, boleh nggak Bu? Boleh. Kalau kita mungkin paham kalau apa namanya muslimah tidak boleh menikah dengan ahli kitab. Tapi kalau yang laki-laki katanya boleh menikah dengan ahli kitab, ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah Kristen Katolik yang sekarang itu ahli kitab? Nah, itu yang penting. Masih ada nggak Bu ustadz kita, ulama kita yang mengatakan bahwa Kristen itu ahli kitab dan boleh dinikahi? Masih ada. Masih ada, dan senior dan terkenal, populer gitu. Ya itulah yang ono lagi. Masih ada yang bilang boleh karena Kristen dianggap ahli kitab. Ya, walaupun akidahnya sama, Kristen sekarang dengan ahli kitab yang dimaksud dalam Quran, tetapi secara nasab kan beda. Mereka bukan Kristen yang sekarang maksud saya. Itu bukan orang-orang Bani Israel yang pernah menerima kitab sebelumnya. Jadi kalau yang disebut dengan ahli kitab, itu harus punya nasab sampai Bani Israel. Kalau tidak ada nasab, tidak bisa disebut ahli kitab. Mereka hanya mengikuti agama yang pernah diturunkan kepada Bani Israel. Tapi mereka mempunyai akidah yang berbeda. Itu ya. Makanya sampai sekarang pun, atau beberapa waktu yang lalu lah, saya pernah tahu bahwa yang memfasilitasi orang Islam nikah dengan orang beda agama malah orang Islam sendiri. Orang Islam yang bagaimana tuh? Orang Islam yang liberal, yang menggampangkan, memudahkan istilahnya. Bilangnya memudahkan, tapi sebenarnya melanggar. Malah orang Islam sendiri. Nah itu yang perlu kita waspadai. Itu yang harus kita hati-hati dengan saudara kita Muslim tapi liberal. Jadi musuh kita yang utama itu sebenarnya harus dari dalam kita sendiri. Ada yang liberal, ada yang sekuler, ada yang pluralisme. Ini harus kita waspadai. Tidak harus, jangan buru-buru kita harus mengikuti pendapatnya. Kita harus sering-sering belajar gitu lah. Ya, belajar akidah kita sendiri supaya kita tidak mudah tergelincir. Ya, jadi tidak boleh. Bahkan negara pun juga melarang.
ada undang-undang nomor 1 tahun 74 yang melarang pernikahan beda agama. Itu udah jelas. Jadi pemerintah melarang, setiap agama juga melarang. Kok masih bisa dilakukan? Gitu. Berarti kan itu orang-orang yang memang melenceng atau menyimpang dari ajaran agamanya sendiri, gitu ya. Nah, terus kalau kita nggak tahu, kan kalau kita tiba-tiba sudah kena masalah seperti itu, gimana? Kan nasi udah jadi bubur gitu, kayak begitu ya. Ya, nanti ada yang bilang, ya sudah kalau udah jadi bubur, tinggal dikasih topping aja paling enak gitu. Ya bukan masalah begitu, urusan akhirat gitu misalnya. Ya enggak? Kalau misalnya kita lihat, ada orang nikah beda agama bisa baik-baik aja, ya kan? Apakah kita bisa menerima pernyataan seperti itu? Hah? Ada kan artis-artis yang nikah beda agama kan? Sepertinya fine-fine saja gitu ya. Tapi gimana dengan anak-anaknya? Apa nggak bingung anak-anak yang lihat orang tuanya? Yang satu ke masjid, yang satu ke gereja. Al-Baqarah 221, udah itu aja pegangan ibu. Mau laki-laki kan, mau perempuan kan, tidak boleh menikah dengan yang beda keyakinan. Ya,